Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Sepertinya video ini akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha, terutama bagi yang mabok agama. Kenapa? Karena di video ini saya akan menguliti kenapa ada seseorang yang mabok agama. Kemudian yang paling mengejutkan ternyata ada sebuah pernyataan dari Dalai Lama ke-14. Dia mengatakan, kalau agama Buddha ini atau ajaran Buddha ini tidak sesuai dengan sains, maka kitalah yang menyesuaikan diri dengan sains, bukan sains yang menyesuaikan diri dengan agama Buddha. Wow, gila, luar biasa. Sangat jarang loh ya agama seperti ini. Kita harus mengacungkan 10 jempol, luar biasa. Kita harus mengapresiasi. Ini sangat luar biasa. Bayangkan ya, seorang Dalai Lama, ya, seorang pemimpin yang sangat-sangat dihargai, dan dia sering mengatakan di Eropa, di luar negeri dan lain sebagainya, dia sering mengatakan kalau agama Buddha itu tidak sejalan dengan sains, maka kita mau mengikuti sains. Kalau misalnya nih ada semacam penemuan-penemuan terbaru yang bertentangan dengan ajaran Buddha, yang bertentangan dengan dogma atau doktrin agama Buddha, maka agama Buddha siap untuk berubah, siap untuk direvisi. Wow, gila. Jarang loh agama seperti ini. Jarang banget ada agama seperti ini. Ini agama yang sangat-sangat spektakuler, agama yang sangat luar biasa. Jadi kalau Anda yang nonton video ini adalah yang beragama Buddha, Anda sangat-sangat beruntung, yang agama Anda itu sangat luar biasa. Jangan sampai meninggalkan agama Anda. Agama Anda itu sangat berkorelasi dengan Nusantara. Dan ini jarang dibongkar, guys. Kenapa Budi Pekerti dihapuskan dari Konoha? Kenapa ajaran Budi Pekerti sengaja dihilangkan dari pendidikan Konoha? Apa alasannya? Alasannya itu karena mereka menganggap bahwa ajaran Budi Pekerti ini adalah ajaran musyrik, ajaran yang tidak benar dan tidak sesuai dengan zaman sekarang. Itu dari sudut pandang agama tertentu yang ada di Konoha. Enggak semuanya, tapi disclaimer on-nya. Sehingga kalau kita perhatikan sekarang, kalau kita jeli, di sekolah-sekolah itu nggak ada diajarkan budi pekerti luhur lagi. Nggak ada. Sudah dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Apa alasannya? Tujuannya apakah menghancurkan generasi bangsa kita? Pantesan ya bangsa kita itu makin hari makin terpuruk ya. Kemudian ya kalau kita perhatikan di media sosial, ada siswa yang tidak sopan dengan gurunya, ya, kemudian ada yang sedikit-sedikit melaporkan, ya, ada yang membuli guru dan sebagainya, macam-macam ya. Dan menurut saya pribadi ini sangat-sangat tidak sehat. Kalau saya perhatikan atau kalau kita bandingkan dengan Singapura misalnya, Jepang misalnya, China misalnya, mereka tuh sangat beradab kepada gurunya, sangat-sangat beradab ya. Kemudian sama orang tua beradab, sama orang yang lebih tua beradab. Walaupun mereka berpikir kritis juga gitu ya. Kalau salah ya salah gitu. Tapi ada mereka itu wow, gila. Adab orang Jepang itu sangat-sangat luar biasa ya. Bukan berarti feodal ya. Nggak seperti di Konoha. Di Konoha itu kadang-kadang berlebihan gitu. Ada juga ya tradisi seperti itu ya. Tradisi cium kaki gitu. Ya. Jangan terlalu berlebihan ya. Tapi gini guys. Mohon maaf bagian videonya. Kalau kita jeli, kalau kita perhatikan, ada satu hal yang ditutupi seputar ajaran agama Buddha di Konoha. Dan ini tidak diakui. Padahal ya ajaran ini sudah sangat familiar sekali ya. Kalau saya bongkar ini mungkin akan banyak orang Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Kemudian, kenapa Dalai Lama ke-14 mengatakan, koreksi kalau salah ya, 14 apa 12 ya. Dalai Lama ke-14 mengatakan bahwa kalau ajaran agama Buddha ini tidak sesuai dengan sains, maka kita siap menerima konsekuensinya, siap merevisi. Kita tidak ngotot, kita tidak pernah berpikir bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, tapi siap direvisi. Ini kebijaksanaan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa justru agama seperti ini tidak laku di Konoha? Apa alasannya? Apakah sengaja ditekan supaya warga Konoha tidak menganut agama Buddha? Ada satu rahasia yang jarang dibongkar. Kalau saya bongkar ini, akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah.
Jangan skip ya guys. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi pada faktanya suka nggak suka, mau nggak mau, terima nggak terima, ternyata budi pekerti, ajaran budi pekerti, filosofi budi pekerti itu bagian daripada ajaran agama Buddha. Ini jarang dibongkar guys. Cuman budi pekerti ini sudah bersinkrinitas, sudah melebur dengan budaya lokal. Jadi berkali-kali saya mengatakan agama yang cocok dengan Nusantara itu adalah agama yang bisa sinkrenitas. Misalnya, contoh misalnya, ada agama dari luar negeri misalnya. Nah, agama ini kalau datang ke Konoha harus menghormati adat yang ada di Konoha. Harus menghormati adat istiadat. Jangan langsung mendominasi, tapi harus menghormati. Tidak boleh langsung mendominasi, membabi buta gitu, nggak bisa. Kalau kita bandingkan misalnya nih dengan agama Buddha itu kan bersinkronitas. Agama Buddha itu kan dari India kalau nggak dari Tibet ya kalau nggak salah. Dibawa oleh si Siddhartha Gautama. Agama Buddha ini kan sebenarnya kakak adik dengan agama Hindu ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa agama Buddha itu sebenarnya lebih tua daripada agama Hindu. Tapi yang jelas kalau saya perhatikan itu agama Buddha ini kakak adik dengan agama Hindu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa agama Buddha ini bisa bersinkronitas? Sinkronitas itu melebur ya, tidak mendominasi, tidak menginvasi, tidak ngotot gitu ya, tidak mengatakan bahwa agama gue yang paling benar, enggak. Tapi ya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi agama Buddha ini dari dulu sudah meresap ke budaya orang Jawa. Makanya budaya orang Jawa itu kan sangat mengedepankan yang namanya budi pekerti luhur, kesadaran. Nah, itulah yang dianut oleh sebagian orang Jawa. Sebagian tapi ya, nggak semuanya tapi ya. Sehingga apa? Sehingga ini kadang berbenturan dengan agama yang dari luar, dari Timur Tengah misalnya. Agama Timur Tengah, saya tidak mengatakan semua agama Timur Tengah seperti itu ya. Ya, agama dari luar itu, ya kalau kita perhatikan itu, ya nggak semuanya tapi ya, berusaha untuk mendominasi gitu, menginvasi. Tapi agama Buddha nggak seperti itu. Ya, agama Buddha tunduk dengan budaya lokal. Jadi tanpa kita sadari, budaya kita itu sebenarnya lapisan dari berbagai kepercayaan. Pertama animisme, kemudian dinamisme, kemudian agama Hindu. Ya setelah agama Hindu datang, kemudian agama Buddha. Jadi berlapis-lapis, kemudian datang agama Islam, masuk lagi agama Islam gitu. Makanya ada istilah Islam Nusantara, walaupun itu banyak ditolak kan. Jadi Islam Nusantara itu artinya Islam yang bersinkronitas. Jadi kalau nanti misalnya nih 1000 tahun lagi ada agama baru, ya berlapis-lapis terus itu nanti, berlapis-lapis terus. Lalu apa salahnya kita percaya dengan atau mengikuti budi pekerti? Ajarannya itu bagus kok ya kan. Budi pekerti itu artinya mengajarkan kebaikan, kejujuran, lain sebagainya. Kemudian, kenapa kita menghilangkan ajaran budi pekerti ini dari sekolah? Apa alasannya? Sepertinya ada agenda untuk menghancurkan budaya kita, menghancurkan pendidikan kita, menghancurkan karakter bangsa kita. Kalau karakter bangsa kita sudah hancur, maka kita mudah dijajah dengan ideologi yang baru atau ideologi agama dari luar, bisa dari Timur Tengah atau bisa dari negara lain gitu. Jadi kita jadi negara terjajah. Sama hal dengan agama Kristen. Tanpa kita sadari agama Kristen itu bersinkronitas dengan lingkungan. Dulu agama Kristen itu nggak makan babi, tapi karena supaya agama Kristen ini bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka ketika agama Kristen itu diwartakan atau disebarkan di Papua, orang Papua itu kan sangat suka dengan daging babi ya. Sehingga apa? Sehingga orang Papua berpikir, ya ngapain kita beragama Kristen, karena agama Kristen kan menolak makan babi, ngapain kita agama Kristen. Nah, agama Kristen sebenarnya sudah dimodif ya, tanpa kita sadari ya. 1000 tahun setelah Kristen itu berdiri, dirubah oleh siapa? Ada cendekia-cendekia Kristen yang seperti Martin Luther dan lain sebagainya, ada banyak lagi ya. Makanya di Konoha itu agama Kristen sering diolok-olok. Kenapa? Karena sudah banyak berubah katanya. Justru menurut saya pribadi perubahan itu
sangat bagus ya, sama hal dengan agama Buddha. Jadi apa sih yang dirubah oleh Dalai Lama gitu ya? Dalai Lama pernah mengatakan, kalau sains itu bertentangan dengan agama Buddha, saya siap merevisi gitu ya, siap menerima gitu, nggak menolak, nggak mengatakan agama Buddha yang paling benar, agama Buddha yang paling suci, nggak seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang dirubah, apa yang tidak dirubah? Jadi ada dua macam ya. Dalam agama Buddha itu kan kesadaran. Kalau agama yang ada di Konoha itu sama seperti ketakwaan gitu ya. Kemudian keimanan gitu ya. Dalam agama Buddha itu ada kesadaran dan lain sebagainya. Saya lupa namanya ya. Ada sila-silanya itu ya. Sila kejujuran, ya kebaikan dan lain sebagainya ya. Kalau itu mah nggak diganggu gugat. Yang diganggu gugat itu ya seputar kosmik, ya kemudian luar angkasa dan sebagainya. Jadi kalau ada perubahan di luar angkasa, misalnya ya, kita ambil contoh, ya kalau misalnya nih agama tertentu mengatakan bahwa yang mengelilingi bumi itu adalah matahari, ya. Kalau misalnya mengatakan seperti itu, ya, maka kalau itu kebenaran, ini hanya contoh ya, bukan makna yang sebenarnya. Kalau misalnya itu kebenaran, maka agama Buddha itu biasanya mengikuti, nggak ngotot ya, nggak ngotot. Mengikuti apa yang benar, bukan ngotot gitu. Ini sangat-sangat luar biasa. Sebenarnya tanpa kita sadari, mohon maaf begitu videonya, tanpa kita sadari kita itu sebenarnya dalam beragama itu sudah mengalami kemunduran. Agama Buddha itu menurut saya pribadi salah satu strata atau tingkatan agama yang paling luar biasa. Agama Buddha itu kan jarang disebarkan ya. Mirip seperti Lamborghini, mirip seperti Ferrari dan sebagainya. Justru itu yang bikin agama Buddha itu susah berkembang. Karena nggak ada konsep dakwah. Ya, sehingga orang-orang nggak ada gambaran bagi agama Buddha gitu ya. Jadi, dulu waktu saya kecil saya berpikir bahwa agama Buddha ini kayaknya menyembah patung deh. Dulu saya berpikir seperti itu ya. Ini hanya pikiran saya dulu ya waktu saya kecil. Tapi ternyata enggak juga, orang Buddha itu menganggap patung itu hanya semacam formalitas gitu ya. Bukan menyembah berhala, itu cuman semacam formalitas saja gitu ya. Jadi menurut saya pribadi sama seperti agama Kristen misalnya. Ada patung Bunda Maria, patung Yesus dan sebagainya. Apakah itu disembah? Enggak kan? Jadi itu yang jadi permasalahan tanpa kita sadari ya. Bagi yang nonton video ini tolong tulis di kolom komentar ya, siapa tahu saya salah ya. Jadi itu sebenarnya yang sangat bagus ya, sangat bagus yang kita peroleh dari agama Buddha. Nusantara itu sebenarnya sudah ada basic agama Buddha, makanya ada istilah budi pekerti. Budaya Jawa itu sudah dipengaruhi oleh budaya daripada agama Buddha. Cuman permasalahannya kita belum menyadari bahwa agama yang dari luar itu, ya Buddha juga agama dari luar ya, kita belum menyadari bahwa ada agama yang terlalu dipaksakan di Konoha, tapi nggak cocok gitu. Cocoknya di Timur Tengah. Karena apa? Karena katakanlah misalnya ini agama tertentu dari Timur Tengah disebarkan di Konoha misalnya. Nah, agama tertentu ini hanya cocok digunakan di Timur Tengah. Karena apa? Karena di Timur Tengah itu ya suasananya gersang, ya gurun, pasir, ya kemudian kepemimpinannya juga tegas ya. Jadi agama yang di Timur Tengah itu sebenarnya dari negara kerajaan kalau saya perhatikan. Sama seperti Arab Saudi. Kalau Arab Saudi juga negara kerajaan, maka Arab Saudi akan selesai ya. Karena demokrasi itu bisa dimanfaatkan. Demokrasi itu bisa dimanfaatkan oleh politik identitas tanpa kita sadari. Jadi kalau orang bawa agama nih kampanye, ya dalam demokrasi itu diperbolehkan. Itulah sebenarnya celah daripada demokrasi tanpa kita sadari. Itu kebaikan demokrasi yang jarang kita sadari. Yang kalau kita menyebarkan, kalau kita kampanye bawa agama itu, politik identitas itu, maka ya orang-orang akan mengatakan, kan itu nggak melanggar hukum. Itu yang jadi permasalahan. Kalau itu melanggar hukum, kita tidak akan melakukan itu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena dalam negara demokrasi itu, hal seperti ini sangat-sangat tidak dibenarkan. Sangat tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ini seperti mengecoh demokrasi. Bukan berarti saya membenci demokrasi ya. Sok aja jadi negara demokrasi. Tapi tergantung karakter suatu bangsa. Jadi kalau karakter kita itu
masih menye-menye, karakter bangsa kita itu masih malas-malasan, karakter bangsa kita itu kalau nggak ditekan, nggak gerak, maka tanpa kita sadari, demokrasi itu nggak cocok. Demokrasi itu hanya cocok bagi negara yang sudah mapan, sudah maju, dan tidak banyak masalah. Kalau banyak masalah seperti Konoha, nggak cocok banget jadi negara demokrasi ya. Karena apa? Karena demokrasi itu mempertahankan kemapanan, bukan meraih kemapanan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak video ini ya. Jadi menurut saya itu, agama Buddha itu salah satu agama paling prestisius ya. Agama yang paling luar biasa. Jadi kalau Anda beragama Buddha, please lah, jangan pindah agama. Agama Anda itu sangat luar biasa. Kalau bisa, dibikin konsep, dimodif gitu ya. Konsep dakwah gitu. Ya, saya akan bantu mendakwahkan gitu. Saya akan bantu untuk menyebarkan gitu. Kalau untuk kebaikan, kenapa enggak ya kan? Ya, justru negara kita itu menolak budi pekerti karena apa? Karena dianggap bertentangan dengan ajaran Buddha. Padahal itu yang bikin kita jarang perang. Dulu, Majapahit dan Sriwijaya itu pernah hampir perang. Karena apa? Karena beda agama. Sriwijaya itu lebih ke Buddha, kemudian Majapahit itu lebih ke Hindu. Dan karena agama Buddha itu saling mengasihi, saling menyayangi, dan tidak terjadi yang namanya perang. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Sekian video ini, saya kaum intelektual, saya tidak berpihak, salam rasional.